5. Jadi kami di sini akan membahas materi mengenai analisis mode choice dan juga traffic assignment dalam mata pelajaran teknik analisis perencanaan transportasi. Di sini kami berjumlah 6 orang. Perkenalkan, nama saya Devri Fidela Garini. Saya Olivia Della Riwanda. Saya Fuskarina Suti. Saya Muhammad Riza Satria. Saya Rizky Adina Putra. Saya Satya Aziza Saputra. Jadi ikutin terus ya pembahasan kami mengenai materi ini. Let's go! Ada table of content, yaitu terdiri dari 3. Pertama ada pendahuluan, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, metode mode choice dan traffic assignment yang digunakan, serta matriks yang digunakan di dalam laporan umum. Selanjutnya, ada laporan umum yang digunakan oleh kelompok kami, yaitu Laporan Umum Kinerja Transportasi Darat di Kabupaten Magetan pada tahun 2024. Selanjutnya ada latar belakang, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkatkan kebutuhan mobilitas masyarakat. Permasalahan seperti kemacetan, waktu tempuh tinggi, dan polusi muncul akibat distribusi lalu lintas yang tidak efisien. Diperlukan analisis pemilihan moda atau mode choice untuk memahami preferensi penggunaan transportasi. Analisis distribusi lalu lintas atau traffic assessment penting untuk mengetahui pola beban lalu lintas pada jaringan jalan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perencanaan transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Metode mode choice dan traffic assignment. Mode choice adalah proses dalam menganalisa transportasi yang mempelajari keputusan individu dalam memilih jenis moda transportasi yang akan digunakan dalam melakukan perjalanan. Bisa berupa mobil pribadi, sepeda motor, angkutan umum, sepeda, dan jalan kaki. Tujuan dari mode choice ini adalah untuk memahami perilaku perjalanan masyarakat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda seperti biaya perjalanan, waktu tempuh, kenyamanan, akses terhadap moda, dan keamanan. Manfaatnya yaitu untuk menyusun kebijakan transportasi yang lebih efektif, merancang sistem transportasi berkelanjutan, dan mendorong penggunaan moda ramah lingkungan. Selanjutnya ada traffic assignment, yaitu proses dalam perencanaan transportasi yang bertujuan untuk menentukan rute yang akan dipilih oleh pengguna jalan untuk berpindah dari tempat asal ke tujuan berdasarkan kondisi jaringan yang tersedia. Tujuan dari traffic assignment ini adalah untuk mengetahui beban lalu lintas pada suatu ruas jalan, untuk memprediksi kemacetan waktu tempuh dan efisiensi jaringan transportasi. Yang ketiga, untuk membantu perencanaan dan perancangan infrastruktur di masa depan. Dan yang keempat, untuk mengevaluasi skenario perubahan seperti pembangunan jalan atau pengalihan arus. Selanjutnya, berikut adalah tabel dari matriks gabungan asal dan tujuan perjalanan orang per hari. Matriks dari gabungan asal dan tujuan ini didapat dari hasil survei home interview yang dilakukan pada saat pelaksanaan survei yang terdiri dari 19 zona. Ya, yang selanjutnya yaitu mode choice, yaitu matriks gabungan asal dan tujuan perjalanan orang per hari dikalikan dengan proporsi moda agar didapatkan matriks kendaraan per hari. Berikut adalah proporsi modanya. Yang pertama sepeda motor, yaitu persentasenya 78,66%, mobil 16,77%, MPU 0,48%, dan sepeda 0,42%. Berikut adalah contohnya, saya ambil ride sepeda motor. Yang selanjutnya, matriks kendaraan per hari yang tadi dikalikan dengan faktor okupansi kendaraan per hari sehingga didapatkan matriks kendaraan orang per hari. Berikut adalah tabel kendaraan per harinya, yaitu yang pertama sepeda motor faktor okupansinya 1,5, mobil 2,2, angkutan umum 9,5, dan sepeda faktor okupansinya 1. Saya ambil contoh sepeda motor sebagai berikut. Langkah selanjutnya itu kita konversikan kendaraan per hari menjadi satuan mobil penumpang per hari atau SMP per hari menggunakan nilai EMP. EMP sendiri yaitu ekuivalen mobil penumpang
menyatakan kontribusi beban tiap moda terhadap mobil pada saat perhitungan kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas. Di sini nilai EMP yang kita gunakan pada Kabupaten Magetan yaitu moda sepeda motor 0,33, mobil 1, angkutan umum 1,3, sepeda 0,2. Matriks kendaraan orang per hari pada perhitungan sebelumnya yaitu sepeda motor dikalikan dengan nilai EMP. Di sini nilai EMP sepeda motor yaitu 0,33 sehingga didapatkan metrik SMP per hari. Setelah konversi, kita mendapatkan beban lalu lintas dalam satuan SMP per hari sepeda motor. Langkah terakhir yaitu kita konversikan metrik SMP per hari menjadi SMP per jam menggunakan faktor K. Faktor ini mewakili persentase lalu lintas pada jam sibuk terhadap total harian. Di sini faktor K yang kita gunakan yaitu moda sepeda motor 0,09 atau 9%, mobil 0,09, angkutan umum 0,09, sepeda 0,09. Metrik SMP per hari pada perhitungan sebelumnya sepeda motor dikalikan dengan faktor K. Sini faktor K sepeda motor yaitu 0,09 sehingga didapat matriks SMP per jam dari sepeda motor. Hasil akhir ini sangat penting untuk digunakan dalam perencanaan kapasitas jalan, analisis tingkat pelayanan, dan desain fasilitas transportasi. Metode pembebanan all or nothing adalah salah satu metode paling sederhana dalam pemodelan alokasi lalu lintas pada jaringan transportasi. Dalam metode ini, semua lalu lintas antara sepasang asal tujuan atau origin destination diasumsikan akan menggunakan jalur atau rute tunggal yang memiliki biaya perjalanan, misalnya waktu atau jarak terendah di antara semua rute yang tersedia. Kemudian adalah metode all or nothing. Perjalanan yang dipilih yaitu perjalanan dari zona 1 ke zona 4, yaitu Kecamatan Magetan, Kecamatan Poncol. Didapatkan dari Jalan Manggis, Desa Onggoprayon, Kecamatan Magetan, zona 1, Jalan Durian, Desa Janggan, Kecamatan Poncol. Jalan Manggis itu kecepatan bebas didapatkan 40 km per jam. Jalan Durian juga sama, kecepatan bebas yaitu 40 km per jam. Kenapa 40 km per jam? Karena disesuaikan oleh klasifikasi fungsi jalan, yaitu jalan kolektor. Jalan kolektor memiliki kecepatan bebas yaitu 40 km per jam. Kemudian kita akan mencari TO atau waktu bebas hambatan. Didapatkan rute 1, panjangnya yaitu 16,3 km, kecepatannya kecepatan bebas yang tadi 40 km per jam, dan TO yang didapat 24,45 menit. Cara perhitungannya yaitu dengan rumus TO yang di sampingnya, yaitu waktu bebas hambatan sama dengan L yaitu panjang rute 1 itu 16,3 km dibagi S kecepatan atau kilometer per jam, berarti 16,3 dibagi 40 dikali 60 didapatkan 24,45. Rute 2 sama perhitungannya, L atau panjang yaitu 17,1 dibagi S kecepatan kilometer per jam 40 dikali 60, yaitu TO-nya atau waktu bebas hambatan didapatkan 25,65 menit. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya adalah metode all or nothing. Seperti yang kita pilih tadi, di trip 1 ke 4 total volume yaitu 9.925 kendaraan, di mana didapatkan waktu tempuh rute 1 yaitu 24,45 menit, rute 2 yaitu 25,65 menit, dan rute yang didapatkan rute tercepat yaitu dengan waktu tempuh hanya 24,45 menit yaitu rute 1. Maka seluruh kendaraan sebanyak 9.925 kendaraan seluruhnya
alokasikan ke rute 1. Ya, dari paparan atau perhitungan yang kita sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh total volume kendaraan sebanyak 9.925 kendaraan yang berasal dari berbagai pasangan asal tujuan dialokasikan secara eksklusif ke rute 1. Keputusan alokasi ini didasarkan pada perhitungan bahwa rute 1 memiliki waktu tempuh terendah, yaitu 24,45 menit dibandingkan dengan rute 2 yang memiliki waktu tempuh 25,65 menit. Dengan prinsip all or nothing, jalur dengan biaya perjalanan atau dalam hal ini dalam waktu tempuh paling minimum akan menyerap seluruh permintaan lalu lintas tanpa adanya pembagian ke rute alternatif yang lebih panjang, meskipun selisih waktu tempuh antara rute mungkin tidak terlalu besar. Oke guys, jadi itu adalah penyampaian materi dari kelompok 5. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye guys.